Jemaat Tuhan, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita menghadap Allah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Datanglah ya Roh Kudus. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terutama akan mendapat penglihatan-penglihatan. Datanglah ya Roh Kudus. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Datanglah ya Roh Kudus. Mari kita tabiskan ibadah hari Pentakosta ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi umat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Dengarlah firman Tuhan yang akan membimbing kita di hari Pentakosta ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat ke-8. Turunkan
umat yang mengaku kami merasa lemah dan tak berdaya menghadapi pergumulan hidup. Kami mengaku, Datanglah ya Roh Kudus, berilah kami kekuatan. kami berputus asa tatkala beban hidup semakin berat. Kami mengaku, Datanglah ya Roh Kudus, berilah kami pengharapan. kami mengalami kesepian tatkala kami berdiri. Kami mengaku, Datanglah ya Roh Kudus, hiburlah kami. kami terluka di saat kami ditolak dan disakiti. Kami mengaku, Datanglah ya Roh Kudus, pulihkanlah kami. pimpinlah kami dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara kekasih Kristus, saya mengundang kita untuk berdiri dan akan menerima anugerah yang mengampuni. Dengarlah anugerah Allah yang membaharui di hari Pentakosta ini. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di atas janji Tuhan ini, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh ingin dibaharui. Syukur kepada Allah. Amin. Silahkan duduk kembali. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menentukan kita untuk menjalani kehidupan yang baru seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyatakan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Oleh sebab itu marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima kehendak-Nya dengan menyanyikan PKJ 198 baitnya yang pertama dan kedua.
inilah pengakuan dari kami Bapa sebagai kesiapan hati untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Bahwa ketika kami mendengarkan sabda-Mu, hatiku menjadi tenang dan hilang khawatirku. Aku berserah, pasrah penuh, dan siap Engkau isi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang akan memberkati kami kini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari Pentakosta ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17, dan saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk berdiri. Roma 8 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17, demikianlah sabda Allah. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli warisnya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang telah dicurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita mensyukuri bahwa hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta ini disebut Pentakosta karena 50 hari setelah Paskah. Gereja Katolik menyebutnya dengan Minggu Putih. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, di hari Pentakosta ini saya pun mengenakan putih. Dan ada stola warnanya merah, dan ada lidah-lidah api
Ini menunjukkan bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang pernah dijanjikan oleh Yesus Kristus sendiri, dan Yesus menggenapinya ketika dia sebelum naik ke surga. Dalam peristiwa Pentakosta ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam Kisah Para Rasul 2, di sana terungkap dengan jelas bahwa tanda-tanda turunnya Roh Kudus itu ada angin, ada lidah-lidah api, dan ada kuasa untuk berbicara dalam bahasa asing. Saya mau menjelaskan 3 hal ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah tanda angin. Roh Kudus sebagai pemberi hidup artinya di situ. Kita diingatkan kembali dalam kitab Kejadian di mana Allah menciptakan manusia dan menghembuskan menghembuskan nafas hidup. Maka manusia itu pun hidup. Yang kedua, lidah api. Roh Kudus memberikan pengertian lidah api ini berarti yang memberikan yang membersihkan dan sekaligus yang menguduskan. Membersihkan dan menguduskan. Lidah api. Artinya di sini mau tangkap bahwa dalam peristiwa Pentakosta ini berarti ada pembersihan dari dosa, sehingga dosa-dosa yang dibersihkan itulah menjadi kudus. Ketiga adalah kuasa untuk berbicara dalam bahasa asing. Ini menunjukkan tugas pengutusan untuk mewartakan, untuk menyampaikan kabar baik kepada manusia. Tugas ini bukan saja terletak kepada para rasul dan murid yang pada saat itu hadir, namun ini juga bicara kepada semua umat yang beriman yang telah menerima Roh Kudus. Beberapa hari minggu ini sudah diwartakan bahwa ada anak-anak kita yang sudah belajar 1 tahun lebih dan akan menerima peneguhan sidik. Peneguhan sidik ini di dalamnya mereka mengucapkan janji terhadap Allah. Dia berkomitmen bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menyelamatkan, dan melalui pimpinan Roh Kudus akhirnya menerima bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Maka Allah meneguhkan, Allah menumpangkan tangannya untuk mengurapinya, dan pengurapan itu penyertaannya dengan Roh Kudus. Ketika saya coba melihat dalam tradisi Katolik Timur, mereka dalam Katolik itu mengenal dengan sakramen Krisma. Sakramen Krisma itu sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, yaitu sidik, di mana mereka memahami dalam Krisma tersebut mereka menerima penguatan karena kesadaran yang sudah timbul dari pribadinya setelah mendapatkan pembinaan. Di Gereja GKO Tangerang pun melaksanakan pembinaan kepada mereka supaya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Apa yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan, dia pikir, dia renungkan, baik atau tidak baik.
yang akan dilakukan. Bahkan karena dari sebuah tanggung jawab ini, ketika mereka sudah disidih di gereja, biasanya dalam satu keluarga itu mengundang saudara-saudaranya untuk hadir, bahwa anak kami sudah disidih. Keluarga-keluarga itu merasakan syukurnya, dan mereka itu biasanya memberikan namanya wejangan-wejangan. Kamu sekarang sudah dewasa. Kamu harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kamu bahkan dosanya pun mereka katakan sudah ditanggung oleh kamu sendiri. Padahal kita harus punya sepakat, dosa orang percaya yang percaya kepada Yesus sudah ditanggung oleh Yesus sendiri dengan kematiannya di kayu salib. Ini yang menarik saudara, dari tema yang hari ini diangkat oleh sinode bicara tentang daging mematikan dan roh menghidupkan. Ini menjadi sebuah perenungan yang sangat dalam. Saya memulai dari awal karya keselamatan Allah terlebih dahulu. Karya penyelamatan Allah ini diawali dari satu orang, dari Abraham, berlanjut kepada tokoh-tokoh iman, ada Ishak, ada Yakub, dan keluarga atau Yakub ini diberikan 12 anak, dan 12 anak ini menjadi 12 suku, dan 12 suku ini ternyata tercerai-berai dan acak kawul, saya katakan demikian. Kalau kita lihat dalam pembacaan-pembacaan dari sejarah perjanjian lama itu, kita menemukan ada tinggal sisa-sisanya. Saya mau katakan sampai singkatnya, sisanya diantaranya adalah Maria, ibu Yesus Kristus. Pada masa gadisnya Maria ini dijumpai oleh malaikat Allah, dan malaikat Allah ini memberitahukan bahwa Maria akan mengandung bayi Roh Kudus. Dia tidak dapat menolaknya walaupun dia sudah menjelaskan keberadaan posisinya. Tapi dia akhirnya katakan, biarlah hanya kehendak Allah yang terjadi padaku. Ini menjadi sebuah tonggak perjalanan bagaimana Allah menjumpai, bagaimana Allah ingin menjemput umatnya dan mengambil alih pelayanan-pelayanan yang selama ini melalui para nabi, para tokoh-tokoh iman dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Dan Allah mau menggenapi janji-janji yang pernah Ia utarakan melalui para nabi-nabi tersebut. Singkat cerita boleh katakan bahwa karya Allah, karya keselamatan Allah tidak dapat dibatasi oleh dinding. Mungkin dinding ini tebal, dinding ini dengan pakai marmer. Tapi Allah tidak dapat dibatasi oleh kehebatan, oleh kekokohan dinding ini. Karena Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tapi Allah mau menghadirkan dirinya, dan Allah mau menyapa manusia karena Allah sangat mengasihi manusia. Allah enggak mau manusia itu yang diciptakan sungguh mulia menjadi tercerai-berai seperti dikisahkan ketika manusia mendirikan menara Babel. Mungkin ya kan dia mau membangun yang cukup tinggi. Bukan persoalannya dia membangun tinggi, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi. Tetapi dalam pribadinya itu ada keinginan bahwa ia mau menyamai Allah, dan di satu sisi dia ingin sejajar dengan Allah. Disitulah ia menunjukkan sebuah kesombongan. Dan Allah saudara tidak mau. Allah tidak mau. Kenapa?
ternyata pikiran-pikiran yang dibangun itu, pikiran-pikiran yang mengajak semua orang supaya sepakat membangun itu, ingin merusak keilahian Allah, ingin merusak tatanan-tatanan Allah. Dan Allah dalam sekian detik, saya katakan, menghancurkan atau mengacau balaukan bahasa mereka. Sehingga Babel artinya kacau balau. Dikacaukan bahasa oleh Allah. Nah, dengan peristiwa ini, dengan peristiwa Pentakosta ini, Allah ingin mengembalikan bahwa manusia yang tadi sudah tercerai-berai, manusia-manusia yang tadinya pepal dan lain sebagainya itu akan kembali dihimpun kembali oleh Allah sebagai satu kesatuan, sebagai keluarga besar Allah. Kalau saudara perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, di situ kita menemukan bahwa dari berbagai suku, dari berbagai bahasa, di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 dalam Kisah Para Rasul 2 kita menjumpai ada banyak orang yang datang dari penduduk-penduduk Partia, orang Media, Elam dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dari berbagai suku Tuhan mau kumpulkan, Tuhan mau supaya mendengarkan, Tuhan mau supaya kita melihat kemurahan Tuhan, bahwa Allah nggak mau tercerai-berai kembali, tetapi menjadi satu peristiwa penghimpunan umat. Maka kita singkapi, maka peristiwa Pentakosta ini menjadi peristiwa kelahiran gereja. Gereja berulang tahun. Karena dalam peristiwa itu sungguh dahsyat hari Gutilon, hari bersukacita, hari pemberian Allah. Karena sukacita Allah memberikan dan menggembuskan Roh Kudus. Maka banyak gereja, Bapak Ibu Saudara, dulu pernah juga GKO dalam tatanan-tatanan di hari Pentakosta itu kita mengenakan berbagai baju adat atau budaya kita untuk menunjukkan bahwa keanekaragaman itu sedang terjadi. Dan di satu sisi juga ada yang membawa makanan sebagai ikatan persekutuan, sebagai sebuah sukacita untuk mari kita makan bersama-sama. Karena dari peristiwa Pentakosta itu lahirlah sekali lagi sebuah gereja. Dahsyat. Maka kita harus cermati bahwa hari Pentakosta bukan hari yang biasa-biasa saja. Kita harus merefleksikan bahwa peristiwa Pentakosta ini ada peristiwa gereja harus bertumbuh. Maka saya mengajak umat, mengajak jemaat untuk mari. Walaupun dalam kondisi kita ibadah online, kita tetap harus bertumbuh. Kita tetap harus mengalami peningkatan iman. Jangan karena ada dalam PSBB ini iman kita menjadi lemah. Justru di saat yang seperti ini, iman ini harus bangkit. Ada sebuah refleksi yang menarik ketika pencurahan Roh Kudus saya mengambil dari Perjanjian Lama, yaitu ketika tabut Perjanjian Allah berada di rumah Obed Edom. Waktunya hanya singkat sekali, 3 bulan. Kita PSBB atau virus corona ini udah hampir 3 bulan, Bapak Ibu Saudara. Obed Edom dengan senang hati, Bapak Ibu Saudara, menerima tabut perjanjian Allah untuk ada di rumah itu. Keluarga sepakat menerima tabut perjanjian Allah, maka ketika mereka sepakat, Allah memberkati seisi rumah tangganya. Allah memberkati segala yang ada padanya oleh karena tabut perjanjian itu. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam kitab Samuel. Saya mengadopsinya dari Samuel 6
ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kenapa? Karena hati keluarga itu sungguh menyambut hadirat Allah, menyambut kuasa Allah, menyambut roh Allah berdiam dalam pribadinya, membuat akhirnya Allah berkenan dan Allah memberkati itu. Bayangkan dengan 3 bulan saja terjadi sebuah pelipat gandaan. Hatinya dipenuhi oleh roh Allah, dari segi materi dilimpahkannya. Maka peristiwa ini sungguh Tuhan mau menghadirkan berkat-berkat dalam kehidupan kita dengan peristiwa corona ini. Mungkin saat ini belum mendapatkan, tapi saya punya keyakinan saudara yang setia kepada Allah dalam peristiwa ini akan semakin diberkati. Melihat pelipat gandaan berkat, Daud rupanya memperhatikan saudara. Kemudian itu kan hak saya, tabut Allah itu saya punya wewenang. Akhirnya dia ambil saudara, dia ambil dan bawa ke kota Daud, Yerusalem, dan disitulah Daud semakin diberkati oleh Allah. Karena dia mau mengambil sikap, mengundang dan menerima Kristus, menerima Tuhan dalam hidupnya dan diberkati. Satu lagi tokoh ini, Simson. Siapa sih yang gak kenal dengan Simson? Dia disebut dengan Nasyir Allah, yang diurapi untuk memimpin anak-anak Israel menuju kepada pembebasan. Sehingga ketika dia lahir tidak pernah dipotong rambutnya oleh papa mamanya. Dan saudara nanti bisa membaca di kitab Hakim-Hakim. Catatan yang menarik bahwa ketika dia adalah Nasyir Allah, sungguh Allah memberkati hidupnya. Bahkan dia mempunyai kuasa yang sangat dahsyat dibandingkan dengan manusia-manusia pada zamannya itu. Pasti anak sekolah minggu tahu. Nanti kakak-kakak akan mengulang kembali barangkali. Atau mama-mama yang di rumah bisa menjelaskan kembali. Bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Simson. Dia dengan gagah berani dapat menghancurkan atau melawan singa. Dia dapat mencabut dengan tangannya dan tiang-tiang itu menjadi roboh. Tapi dalam satu saat dia bisa terkalahkan dan tidak memiliki kuasa apapun. Karena di dalamnya ada nafsu yang Allah tidak kehendaki. Ketika dia berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Delila, seorang gadis Timnah, dia minta sama papahnya, sama mamanya, "Pak, mama, tolong lamar gadis itu untuk saya. Mau kujadikan istrinya." Papa mamanya sudah menasihati sebenarnya Bapak Ibu Saudara. "Nak, apakah tidak ada gadis lain yang ada di bangsa kita?" "Tidak mama, papa, itu yang paling bagus buat kami." Buat saya, kalau kami itu lebih dari satu ya. Oke. Akhirnya apa? Papa mamanya datang ke sana untuk melamarnya Bapak Ibu Saudara. Simson juga ikut dalam perjalanan, tapi perjalanannya berbeda. Dan di tengah perjalanannya ada singa yang mengaum, dan dengan kekuatannya dia mengangkat singa itu dan merobeknya. Sebenarnya kalau dari situ kita bisa menangkap Bapak Ibu Saudara, mau berniat baik tetapi sudah ada halangan. Seharusnya sebuah tanda tanya besar, apakah itu berkenan terhadap Allah atau tidak. Nah, ini juga kepada anak-anak muda nih, yang mungkin lagi pacaran, yang sedang mencari teman hidup sebagai seorang istri kah, sebagai seorang suami kah, harus berdiskusi
tanya dengan papa mamanya, karena biasanya papa dan mama itu lebih berpengalaman. Yang kedua, kalau kita melihat ada rintangan-rintangan itu, kemudian ada penghalang-penghalang, itu juga menjadi sebuah perenungan. Kita bertanya lagi dengan Kristus, kita bertanya lagi dengan Allah, Tuhan, apakah itu yang Tuhan kehendaki untuk saya? Ini harus, artinya apa? Karena jodoh itu untuk seumur hidup. Kita merindukan bahwa jodoh itu sepanjang hidup akan bersama, tidak akan mencelakakan, tetapi saling membangun, saling menolong. Karena ketika seorang wanita diambil, dia menjadi teman pewaris, dia menjadi seorang penolong buat suaminya. Tapi kalau dari lihat sejarahnya ini saja sudah tidak baik, bisa jadi itu menjadi sebuah catatan akan menghancurkan hidupnya. Nah, keinginan ini Simson itu patahkan. Pada roh Tuhan itu sudah berbicara kepadanya, tapi tidak, karena sekali lagi nafsunya yang dikejarkan. Sehingga tema yang diangkat hari ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Daging mematikan, roh menghidupkan. Maka catatan terakhir yang kita temui adalah introspeksi. Apakah itu kehendak roh ataukah itu kehendak daging? Apakah itu keinginan daging atau memang kehendak Allah? Kalau kita melihat satu perbandingan antara Obed dengan Simson. Simson awalnya diberkati, tetapi ketika dia akhirnya berkembang mengembangkan egonya, hancurlah hidupnya. Tetapi Obed yang biasa saja, tapi meminta dan menerima hadirat Allah di dalam rumahnya, maka seisi rumah tangganya pun diberkati. Biar dalam peristiwa Pentakosta ini semua umat, semua jemaat, semua keluarga diberkati dan mengalami sukacita Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita merespon firman Allah tadi dengan mengangkat pujian dari PKJ 198 bait yang ketiga. Tuhan sudah bersabda terhadap kita, dan hati ini bukanlah milik kita, tapi milik Allah untuk menerima berkat-Nya. Dan hari ini pun kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari trio Suhardi. Kami silahkan trio Suhardi mempersembahkan pujiannya. Murid-murid telah berhimpun
pun dalam ruang yang senyap, sampai Roh Kudus pun turun, janji Allah telah genap. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Sejak hari Pentakosta, kuasa Roh pun nyatalah juga dalam hidup kita. Roh dan jiwa kuatlah. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah, ya Roh Kudus turunlah di antara umat-Mu. Terima kasih untuk keluarga Trio Suhardi yang telah mempersembahkan pujiannya. Tuhan akan memberkati dan terus memberkati keluarga dan anak dan suami dan semua orang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa ulang tahun gereja. Peristiwa di mana Allah hadir, menyatakan, memberkati, memberikan Roh Kudus terhadap umat, supaya himpunan itu menjadi satu kesatuan, akrab bersama, saling membangun dan saling memberkati. Sama halnya dengan jemaat GKO Tangerang ini. Dengan peristiwa Pentakosta ini juga kami rindu saling menopang, saling memberkati, saling mendukung dalam berbagai persoalan. Yang sakit ada Pak Thomas, Bapak Poltak Tambunan, Saudara Filistiani. Dalam kemurahan-Mu Tuhan Engkau menjamah dan mereka menjadi kuat dan bersemangat, berpengharapan dalam hidupnya. Karena virus corona yang sampai saat ini kami tetap stay at home di rumah, kami juga mohon Bapa, dengan keberadaan kami ada di rumah kami masing-masing, Allah menghadir. Seperti keluarga Obed yang menghadirkan Allah, yang merespon kehadiran Allah di dalam rumah, maka berkat pun mengalir, melimpah, memberkati mereka. Dan ini akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Pemerintah Indonesia yang terus mengupayakan supaya penurunan dengan penyakit virus corona ini terjadi. Namun masih banyak ternyata yang sakit. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mampu
mengatasi, dan kami mohon Bapa, Engkau yang mengatasi sakit penyakit, Engkau yang mengatasi virus corona, dan bahkan dunia ini pun bisa menghadapi dan sirnalah corona itu dari muka bumi ini. Terima kasih Yesus. Ekonomi akan semakin baik karena semua dapat beraktivitas kembali. Dan kami percayakan perekonomian akan melejat dengan cepat karena pertolongan Allah. Karena orang-orang yang telah terhimpun, yang bersekutu, yang terus mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Dan ini ada proses supaya Tuhan memberikan sebuah kenyataan bahwa doa-doa mereka didengar dan dijawab oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami juga serahkan MS ke dalam tangan Engkau, agar Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu dalam jajaran-jajaran sinode tersebut, supaya setiap keputusan-keputusan sungguh adalah keputusan yang Tuhan berikan untuk disampaikan dan memberikan berkat bagi semua anggota gereja GKO dimanapun berada. Para pendeta-pendeta, vikaris-vikaris, penatua-penatua, kami serahkan kepada Engkau Tuhan, supaya Engkau memakai mereka dan semua kompak membangun kebersamaan, dan semuanya akhirnya jemaat boleh melihat mukjizat-mukjizat Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah nyata di muka bumi dan memberkati setiap orang dan juga orang lain yang belum memahaminya. Bapak, kami serahkan juga para diakonnya, diakona yang terus berupaya untuk menjadi alat kepanjangan pemerataan dengan pembagian sembako dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau Maha Murah, dan Engkau akan mencukupkan mereka yang dengan sukacita, gereja yang dengan sukacita, pribadi-pribadi yang dengan sukacita menyalurkan berkat-Nya, sehingga yang kekurangan tidak akan kurang, yang kelebihan juga akan ditambahkan kelebihan berkat-berkat itu. Anak-anak kami yang ada di rumah Engkau berkati semua dalam pendidikan mereka, baik di TK sampai perguruan tinggi, dalam rencana-rencana untuk naik ke kelas atau untuk kuliah dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau akan berikan yang terbaik untuk mereka. Yang berulang tahun dalam sepekan ini, kami juga serahkan kepada Engkau Tuhan, berkati mereka dengan Roh Kudus, sukacita menghampiri hidup mereka. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama dengan gereja di segala tempat dan abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban bagimu.
sebab kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazar kepada Yang Maha Tinggi. Sementara kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 287, Sekarang Beri Bersyukur. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Engkau menurunkan hujan dan menyirami bumi dengan sinar matahari. Seluruh alam semesta hidup ceria, sawah dan ladang bertumbuh subur. Semua umat-Mu memetik keuntungan karena kebaikan-Mu. Pada hari Pantekosta ini kami mengumpulkan di rumah-Mu untuk membawa korban syukur dari hasil usaha yang Engkau berkati. Engkau telah membuat segala usaha kami berhasil, ya Allah. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Terimalah syukur kami. Hati kami berupa uang yang dipersembahkan sebagai pendukung pekerjaan-Mu yang dilakukan oleh gereja, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saudara-saudara, firman Tuhan telah saudara dengar. Milikilah hati yang mau dibaharui dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kidung Jemaat 235, bait yang pertama. Saudara kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Kristus menyertai engkau dan memelihara engkau. Roh Kudus memimpin engkau dan memenuhi hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.